Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam dialog khusus menghadapi krisis global. Akan kita lanjutkan, mungkin saya akan beralih dulu ke Ibu Afiliani. Ini gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia. Ini dampaknya seperti apa terhadap perbankan nasional? Ya, sebenarnya perbankan sampai saat ini belum langsung terkena. Karena kalau kita melihat sebenarnya krisis likuiditas di bank itu berbeda dengan 98. 98 itu banyak orang meras dana di perbankan. Tapi yang terjadi krisis likuiditas adalah karena pertumbuhan kreditnya jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan dana, sehingga sebenarnya tidak terjadi krisis karena ada bank yang kelebihan dana, ada bank yang kekurangan dana. Nah, ini problemnya mereka tidak ketemu gitu. Jadi di sini memang harus ada penengah semacam Bank Indonesia untuk mempertemukan antara yang kurang dengan yang kelebihan gitu ya. Yang kedua juga jangan diartikan bahwa krisis likuiditas itu nanti nggak bisa bayar kepada masyarakat, itu sama sekali nggak benar ya. Nah, oleh karena itu memang perlu ada peningkatan penjaminan, dan ini juga salah satu sedang dibicarakan juga, Bu Sri Mulyani tadi ke Pak Agung Laksono, salah satunya adalah meningkatkan jaminan LPS-nya kepada masyarakat. Yang ideal berapa kalau perlu ditingkatkan? Kalau saya kemarin Indef mengeluarkan tuh antara 250, tapi kalau kita lihat negara lain tuh sampai 1 miliar untuk jaminannya. Apakah kita perlu menaikkan hingga 1 miliar? Saya perlu ya untuk jangka waktu tertentu, karena ini supaya jangan imbasnya kepada perbankan, di mana yang tadinya hanya pada pasar modal berimbas pada perbankan ya. Nah, kredit yang tinggi itu sebenarnya sebagai generate GDP kita, di mana pemerintah telah memberikan letter of guarantee khususnya pada infrastruktur gitu. Itulah yang membuat kredit itu tiba-tiba dalam waktu 3 bulan meningkat gitu. Nah, menurut saya jangan sampai ini direm, karena pertumbuhan kita itu bisa di-generate nantinya dari infrastruktur kalau sektor real kita sedang mengalami masalah penurunan ekspor gitu. Nah, oleh karena itu suku bunga juga perlu dipertimbangkan. Yang lain, Bank Sentral menurunkan suku bunga, kita menaikkan suku bunga gitu. Apakah memang perlu untuk dinaikkan saat ini? Menurut saya kalau statementnya Bu Miranda itu November akan ditinjau kembali, karena menurut saya efektivitasnya ternyata tidak ada gitu. Malah kalau dinaikkan, sektor real nanti akan kena dampaknya. Yang sekarang NPL-nya itu di bawah 4%, bisa jadi nanti malah meningkat gitu. Terutama adalah kredit konsumsi yang sudah terlalu tinggi di Indonesia, nanti akan menjadi NPL nomor 1 ya. Yang kedua juga kalau kita melihat sebenarnya kondisi pertumbuhan dari kredit itu sendiri itu ada dua tadi. Selain jaminan, yang kedua adalah kredit usaha rakyat ya, di mana pertumbuhan itu sudah sampai 10 triliun. Jadi artinya yang kecil-kecil ini juga sudah menggerakkan ekonomi. Jadi ini jangan sampai dihambat lagi dengan masalah yang terjadi di luar sana gitu. Nah, oleh karena itu saya setuju juga dengan usul Bu Sri Mulyani bahwa BI perlu ditinjau kembali. Kalau perlu nanti likuiditas itu berasal dari Bank Indonesia sebagai lender of the last resort kembali gitu. Saya sepakat untuk itu, karena dalam kondisi darurat apapun harus dilakukan ya. Dan tapi sejauh ini kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia apakah sudah tepat? Menurut saya Bank Indonesia justru tidak tepat. Pemerintah yang sudah ingin melakukan pendekatan-pendekatan supaya melihat persoalan secara kacamatanya itu lebih jelas daripada hanya target inflasi. Karena kalau kita lihat inflasi bisa jadi malah turun, harga komoditas sudah turun, kedua harga migas juga bisa sampai 77 per barel ya, sehingga inflasi ke depan kan turun, ngapain harus meningkatkan suku bunga, dan akhirnya tidak efektif. Adakah kemungkinan bahwa sekarang yang terjadi adalah trennya, kalau mungkin bisa juga diceritakan trennya di luar sana secara internasional sudah ada tren rush di perbankan, apakah mungkin seperti itu terjadi di Indonesia? Kemungkinannya masih kecil ya, karena kalau kita lihat perbankan di Amerika saja ya, itu kan aset perbankan Amerika ya, yang terpukul kena krisis subprime itu besar sekali ya. Kerugian dari krisis subprime itu so far sampai sekarang dibukukan 580 miliar dolar ya. Tadinya diperkirakan maksimum 600 miliar dolar. Tadi saya bilang IMF memperkirakan 950 miliar dolar. Tapi kemudian 3 hari yang lalu mereka merevisi bahwa estimasi kerugian itu menjadi 1,4 triliun dolar, dan akhir-akhir ini 2 triliun dolar. Nah, ini yang kerugian yang sangat besar ya, sehingga dengan lumpuhnya dengan sektor perbankan di Amerika ya, dampaknya itu meluas ke perbankan internasional ya. Tapi sangat berbeda dengan Indonesia menurut saya, karena Indonesia itu sudah ada namanya sistem informasi debitur. Jadi debitur per debitur itu kita tahu, tetapi kalau bank-bank di Amerika itu kita tahu sendiri kan kemana mereka arahnya di dalam portofolio, bahkan memberikan kredit pada no income dan no job gitu. Jadi saya rasa perbankan kita jauh berbeda dengan di sana. Dan yang kedua juga kalau kita lihat lagi di sektor perbankan untuk saat ini gitu ya, sektor-sektor yang diberikan kredit itu juga sudah tepat pada sasaran, beda dibandingkan tahun 98 gitu. Jadi artinya perbankan juga lebih berhati-hati. Betul, ya? Cuman yang harus diwaspadai begini, dalam jangka pendek kemungkinan kalau kita tidak menggulirkan likuiditas, yang ditakutkan adalah LC daripada pengusaha ini bisa ditolak gitu. Apalagi orang nggak percaya kan, sehingga nanti bisa jadi kasus 98 kaitannya dengan LC gitu. Nah, ini menurut saya pemerintah sudah harus memanggil para BUMN dan eksportir atau importir yang
transaksinya besar ya. Oleh karena itu saya sarankan protokol itu harus segera dibentuk untuk day to day mengamati keluar masuknya dana yang termasuk kontrol devisa. Iya. Dan itu akan kita diskusikan nanti bagaimana pengaruhnya terhadap sektor real. Sesaat lagi setelah pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami.